Ambil jalan keluar ke kiri. Setelah 500 meter, belok kiri. Belok kiri. Setelah 200 meter, terus lurus. Terus lurus. FM. Bisa banget. Di ayat yang ke-62 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfah liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Yaitu dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan malam dan siang sebagai satu khilfah yang saling berganti satu sama lain. Lalu ketika malam itu datang, Setelah 200 meter, belok kanan. yang begitu seterusnya. Untuk apa? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara pergantian tersebut
gede iku lho, sing cedhek iki lho, Dek. Nyedek sawah iki lho, hotel iki lho, Dek. Iya, apa jenenge daerah ndi, Dek? Daerah apa, Dek? Ayolah, Dek. Panganukan. Hah? Iki lho hotel iki lho, Dek. Sik talah. Karepmu iki lho apa, ha? Karepmu cuma ngomong apa? Dewe itu Dek sana, Dek. Dek. 2015 dapatkan Firman di Radio Free Daerah apa, Dek? Itu tak enggak menang Indonesia. Subang, sebelum Subang wae daerah lagi. Pamanukan. Hah? Pamanukan. Pamanukan ya. Apa teh? Apa teh? Iya. Sambal. Hmm? Ternyata pakai sambal. Duduk, Dek. Dek, buat, Dek. 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 Dapatkan jamu kapsul Habat Ali dan jimat kitab Pitutur Luhur hanya di agen-agen kami. Untuk Anda yang berada di Sukadami, Kecamatan Wanayasa, dapatkan di Apotik Sanum Farma, Jalan Raya Sukadami, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokan kantor Desa Sukadami ke timur 200 meter. Untuk Anda yang berada di sekitar Purwakarta, Lah yang kira tak arah narono nang mulutnya sedotannya itu. Lebak Anyar, Kecamatan Nah. Ya apa sih mimi yo dicedekno ta sedotane. karena meniru model seorang terkenal dalam kemasihan
kelompok ternyata di saat itu ia telah tersungkur ke dalam jurang ketakaburan. Yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain adalah orang yang telah mengalami krisis nilai tarbiyah yang drastis. Oleh sebab itu, para pakar tarbiyah yang sejati dalam terapi pengobatan penyakit hati di samping menyuruh para siswanya untuk sering mendengar wejangan-wejangan kerohanian, tetapi mereka juga melatih siswanya mujahadah dan riyadhah, merangi hawa nafsu, bahkan tarbiyah. Dan terapi seperti ini lebih mereka dahulukan daripada ilmu itu sendiri, sebab ilmu yang tidak dibarengi dengan tarbiyah yang benar hanya akan menjadikan hati penyandangnya semakin kotor. Kesadaran seseorang akan kelemahan dirinya adalah kunci keberhasilan dalam tarbiyah. Bahkan tidak banyak artinya sejuta petuah bagi orang yang tidak merasa dirinya perlu kepada petuah. Introspeksi dengan selalu mewaspadai tercemarnya hati dari penyakit-penyakitnya adalah upaya menghadirkan sifat-sifat terpuji. Orang yang menginginkan tarbiyah akan selalu membuka hatinya untuk menerima apa saja yang menjadikan dirinya baik. Ia akan selalu melihat kebutuhan dirinya kepada resep-resep untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati. Kesadaran yang ada dalam dirinya akan kebutuhannya terhadap resep itu adalah kunci keberhasilan. Ia tidak sibuk mencocok-cocokkan resep itu untuk orang lain, menjadikan dirinya objek utama. Yang dituju pesan-pesan moral adalah kesiagaan di dalam menerima tarbiyah. Wallahu a'lam bishawab. Diperintahkan laki-laki yang membawa bau tadi, fa ukhrija ilal baki, suruh minggir ke baki. Jadi jangan di masjid, agak minggir keluar. Jadi kalau anda gambarkan, anda tahu itu masjid, bukan nanti bisa ke Madinah. Masjid Nabawi itu masjid, baki itu adalah pasti api masjid itu. Jadi masjidnya sana, baki itu kirinya. Dia oleh Nabi sana-sana, suruh pinggir sana. Ini ganggu kalau di sini. Bau bawang sama bau merah sama bawang putih. Ini Nabi, karena Nabi menjaga jangan sampai yang berada di dalam masjid tidak nyaman. Dan di dalam mazhab Malik lebih ketat lagi, nggak boleh mendatangi perkumpulan semacam itu dan wajib dikeluarkan dengan paksa kalau ada orang aromanya tidak baik. Karena apa? Bikin orang tidak nyaman. Tuh, indahnya bikin orang tidak nyaman. Tentunya bukan masalah itu saja, termasuk aroma yang lain. Makanya harus bersih. Maka dianjurkan kalau kumpulan tuh yang pakai wangian. Baik. Faman akalahuma, kalau ada yang pengen makan, falyumithuma tabkha, kurangilah baunya itu, jangan dihidupkan baunya, dimakan mentah-mentah, tapi dimasak. Maksudnya dikurangi, kalau harus makan dimasak biar aromanya tidak terlalu kuat. Memang betul ya, pete mentah dengan pete masak agak sedikit berbeda. Bawang mentah dengan bawang masak berbeda, jadi aromanya sedikit berkurang. Ingat, ini bukan haram lah ya. Kalau anda pengen makan saja, tapi di saat, jangan di saat mau kumpul sama orang ya, atau mau ke masjid tempat ibadah, jangan sampai anda bawa aroma-aroma. Bukan bawang putih saja akan, tapi dan yang lainnya, jengkol. Anda harus tahu diri lah. Orang Muslim An-Nasa'i wa Ibnu Majah. Tabi'in an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu dzukira inda Rasulullah, disebutkan di hadapan baginda Nabi, as-saum wal basal wal kurras, disebutkan di hadapan Nabi bahwa merah, bawang putih dan kurrat itu sama jenis kayak bawang-bawangan. Pokoknya jenis kayak bawangan tapi tidak ada bawangnya. Tidak ada bawahnya, itu hanya daunnya, tapi itu kalau dimakan baunya ada di mulut, tertinggal di mulut. Jadi ini disebutkan termasuk jenis bawang, jenis kayak bawang. Bila ya Rasulullah, kemudian ada yang bertanya pada Rasulullah, asyhadu dzalika kulli athawm afatuharrimu, lebih serem lagi tuh. Ini bawang putih itu lebih serem ya Rasulullah di antara yang lain. Jangan baunya bawang putih kan kuat banget. Apakah mengharapkan ya Rasulullah? Karena Rasulullah ini jawabannya, kuluhu, kamu boleh makan, bukan haram. Ini pendidikan saja, adabnya kulu, ente makan. Cuman waktu makan tahu diri, jangan jauh-jauh, jangan waktu dekat masjid, kumpulan majelis taklim ibu-ibu yang lain pakai, atau yang dia pakai. Tadi ini terus.
baunya tapi bersih, dipakai itu enak di badan tapi nggak enak di hidung. Nah itu jangan dipakai dong, harus tahu diri. Dan cuman ini pembahasan kan untuk masyarakat luas, tapi kami bawa ke dalam. Dengan keluarga pun Anda harus tahu diri, jangan tentang suami seenaknya sendiri. Giliran arisan, masya Allah, tapi sama suami sudah terrobek. Itu nggak benar itu. Jadi harus suami juga demikian. Kalau lagi keluar necis, tapi sama istrinya nggak pernah dikasih wangian. Malah menghadap istri pakai wangi. Ada minyak spesial. Oh, spesial for ini untuk minyak kelas-kelas. Itu buat istrinya. Istrinya dikasih minyak nyong-nyong. Istri harus minyak harum, minyak indah begitu. Suami dan istri kalau keluar nggak perlu banyak-banyak minyak. Bahkan minyaknya perempuan di saat keluar rumah minyak yang tidak tercium oleh orang luar. Tapi kalau dengan suamimu bebas kamu minyak apa saja dengan suamimu. Kalau dengan suami bebas lihat seharum-harumnya. Ini adalah pendidikan subhanallah. Kalau kita praktekkan indah Islam, kita hidup nyaman dengan orang nyaman dan kita juga nyaman. Baik ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada satu hadis lagi. Tunggu insyaallah waktu. Baik. Masya Allah, syukran jazilan di atas penjelasannya. Semoga semua yang beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, Allahumma amin. Bagi hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan mendengar setia Radio Grenok dimanapun Anda berada, selanjutnya kita memasuki segmen tanya jawab. Kami akan memberikan kesempatan kepada para pemirsa dan juga pendengar. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya, Anda dapat menghubungi di nomor 0823 4071 3338. Kami ulangi 0823 4071 3338. Namun sebelumnya kami akan membacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial terlebih dahulu. Baik, Buya, pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buya, saya seorang wanita yang suka hadir di majelis ilmu. Bagaimana hukumnya, Buya? Ada yang mengatakan nggak boleh, soalnya bisa membuat wanita lupa akan tugasnya mengurusi suami dan anak di rumah. Mohon pencerahannya, Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seorang wanita melupakan tugasnya di rumah juga nggak boleh. Harus dihubungkan dengan keluar atau tidak. Pembahasan keluar beda. Kalau seorang perempuan lalai dengan tugasnya biarpun dia dekem di kamar juga nggak benar dia. Ini pembahasannya beda, jangan dicampur. Nah, ini ya kalau urusan dia tidur dengan tugasnya biarpun dia di rumahnya nongkrong sambil main handphone juga nggak boleh. Nah sekarang permasalahannya apakah boleh perempuan tuh keluar rumah? Ya ini dalam Al-Quran karena ini ada tinggal di rumah, kemudian juga sebetulnya ini ayat kebetulan hadis besok ini. Ini pertanyaannya mendahului hadis ini, bagus sih. Hadis besok ini bab targhib fi rujubi nisa'i buyutahunna wa tarhibuhunna minal khuruj minha. Himbauan wanita untuk banyak tinggal di rumah dan peringatan untuk tidak keluar rumah. Dan nanti setelah itu ada penjelasan kalau keluar ada rambu-rambunya. Jadi bukan dilarang sebetulnya nanti. Ini sebelum hadisnya ada nanti dalam targhib ada yang kebetulan adalah insya Allah minggu depan akan kami ceritakan lagi luas. Tapi karena sudah ada pertanyaan, jadi perempuan itu tidak dilarang keluar rumah, tentunya dengan beberapa rambu-rambu. Pertama adalah tidak meninggalkan tugas intinya. Tugas intinya. Yang kedua, tentunya sang suami merestui, jangan sampai suami lagi punya hajat dengan dia seenaknya saja, alasan pengajian dan sebagainya. Nah, izin suami. Pembahasan izin suami itu panjang istilahnya. Dan suami boleh saja tidak mengizini istrinya ngaji, ikut pengajian dan istrinya ustaz saja. Suaminya juga pintar. Istrinya semua dekem di rumahnya, terus mau ngapain? Dia tidak bisa ngaji misalnya. Pokok indahnya adalah sederhana. Kalau bisa ngajari istrimu, kenapa istrimu dan mau ngajari? Cuman kan tidak semua orang bisa mengajari. Jadi kalau ada seorang wanita untuk tinggal di rumahnya, tentu itu hal yang terbaik.
Jangan kau larang perempuan-perempuan itu pergi ke masjid. Dulu, di saat ada orang pada melarang, Nabi mengatakan jangan kau larang mereka pergi ke masjid. Langsung Nabi mengatakan, bahkan suatu ketika diriwayatkan adalah si keluarga Sayyidina Umar bin Khattab mau keluar ke masjid. Kemudian putra Sayyidina mengatakan, mau ke mana? Aku mau keluar ke masjid. Lalu diingatkan, apakah Anda tidak mendengar bahwasanya Sayyidina Umar pernah melarang? Lalu adalah diperkenankan tentunya itu tadi tidak meninggalkan kewajiban intinya. Kemudian yang kedua adalah tentunya di saat suami tidak memerlukannya, itu juga kebutuhan inti sebetulnya. Dan ini bahasa lain dengan restu dan izin. Kemudian setelah itu tempatnya tempat terhormat. Dan Anda sebagai seorang suami hari ini jangan ego dan mengatakan istri harus tinggal di rumah saja, dia tidak boleh keluar. Hari ini beda, bukan zaman 70 tahun 70 ke atas, belum ada YouTube, belum ada internet. Itu suami istri disekap di rumah kelihatannya ayam-ayam, tapi tidak tahu dia melanglang kemana. Jadi sangat beda. Sehingga sampai ada ulama mengatakan, bagaimana seorang istri dilarang pergi ke masjid menghadiri majelis ilmu, sementara suami pun tidak bisa melarang pergi ke mall. Ini kan, jadi tidak ada keseimbangan dalam melarang. Ke mall nggak bisa melarang kan? Ke mall nggak bisa dilarang, mall, pasar-pasar nggak bisa dilarang. Maka para ulama yang bijak menyesuaikan keadaan hari ini, lemahnya ilmu di rumah-rumah, maka berkumpulnya seorang perempuan dengan perempuan untuk belajar, ataupun seandainya laki-laki terhormat dengan semacam ini, maka menjadi dianjurkan. Sebab hari ini di rumah kadang rumah tidak terhormat, kadang rumah tidak mendidik. Jadi yang berkumpul, tolong yang perlu diperhatikan adalah menjaga kehormatan majlis, menjaga kehormatan wanita, dan tugas wanita harus diperhatikan. Dan pada zaman Nabi pun ada wanita belajar dengan baginda Nabi SAW. Dan Nabi pun menyebutkan tentang orang sholat, jangan sampai sebagai orang nggak boleh perempuan sholat di masjid. Bagaimana boleh sholat di masjid? Nabi mengatakan sopnya perempuan yang paling bagus yang paling belakang. Berarti ada perempuan sholat di masjid. Bahkan istri Nabi pun membuat kamar-kamar, bukan kamar, menyiapkan, mengklaim tempat untuk itikaf di masjid. Nabi Muhammad SAW bayatikum ba'di azwajuhunna, dan telah itikaf di masjid istri-istri Nabi setelah baginda Nabi. Jadi semua harus diletakkan pada tempatnya. Kalau sudah masjidnya kecil, tidak nyaman, laki perempuan berbaur dan sebagainya, ya itu berarti tidak boleh. Bukan karena perempuan nggak boleh ke masjid, tapi keadaannya sudah tidak sehat lagi. Tapi ada majelisnya seorang, misalnya seorang ustazah yang dia bisa menjaga syiar perempuan terhormat, itu ya sah-sah saja. Atau mungkin seorang ustaz tapi dengan kerapiannya, ya sah-sah saja yang demikian itu. Jadi sampai ibu-ibu yang sudah semangat ngaji, sudah mulai ngerti halal haram, gara-gara belajar yang terhenti, ada misalnya larangan ke masjid, orang yang menjelaskan larangan masjid dikembangkan, makanya masjid aja nggak boleh, maka kumpul ngaji nggak boleh. Akhirnya nggak ada kumpulan pengajian, kumpulan arisan. Ini seperti itu para ulama dari masa ke masa menjelaskan begitu. Cuman kalau bicara tentang keutamaan, mana yang lebih dalam kondisi tertentu, misalnya kondisi aman, di rumah juga banyak ilmu, suami juga ada di rumah, keluarga juga ada di rumah. Seandainya disuruh pilih, maka lebih baik di rumah saja, tidak usah pergi ke tempat semacam ini. Akan tetapi keadaannya sangat berubah di hari ini. Jadi boleh seorang perempuan berkumpul untuk mencari kemuliaan, belajar, menuntut ilmu. Tentunya yang perlu dijaga adalah kehormatan majlis, tidak membuat fitnah. Fitnah itu adalah membuat dia tergoda dengan yang haram atau membuat orang lain
pengen senang sama temennya. Ngobrol biasa. Mungkin ada diskusi begini. Kadang orang tuh gampang melarang, tapi tidak memikirkan akibatnya apa setelah itu. Baik, jadi kesimpulannya, wanita-wanita akan terpenuhi dengan akhlak mulianya, membuat perkumpulan yang mulia, di mana tempatnya, apalagi jika perkumpulan mulia wanita tadi syiarnya wanita. Untuk membangkitkan wanita akan bangkit untuk bisa menuntut ilmu, membuat perubahan, ya. Itu adalah hal yang baik bagi wanita. Tapi ingat, pertanyaannya kadang begini, saya nggak boleh sama suami saya hadir di majelis begini, gimana Bu ya? Jangan datang dong, suami nggak boleh kok. Biarpun pengen barisan paling depan, saya pengen lihat guru, nggak boleh karena suamiku tidak mengizinkan. Kalau suami tidak mengizinkan, ya jangan dong. Cuman saya ingin bertanya kepada suaminya, kenapa tidak kau izinkan, Pak? Mau tak ajari di rumahmu sendiri? Enggak juga lah, enggak. Ya, kenapa tidak kau izinkan? Gosok banget Anda ini. Hah? Jadi harus tahu diri, untuk Anda melarang istri Anda itu harus Anda ngerti. Jadi kamu jangan masak, istri kamu ya nggak masak, ya dia masakin dong. Ya gitu-gitu lah ibaratnya, jangan sampai nggak masak tapi ya carikan makan. Jadi gitu maksudnya, yuk yang itu sesuai dengan kebutuhan. Dan khususnya hari ini, Masya Allah, wanita itu banyak aktivitas yang negatif di hari ini, baik di grup-grup internet atau di perkumpulan alam nyata. Maka dalam keadaan semacam ini, kita harus menyaingi kebiasaan yang tidak baik dengan kebiasaan baik, membuat perkumpulan wanita mulia seperti ini. Ngaji, berkumpul, luar biasa, pulang semakin lembut dengan suaminya, bukan pulang tambah sombong. Itu saja insya Allah. Allah alam bisawab. Baik, Masya Allah, segera di atas jawabannya. Baik Bu ya, telah masuk satu waktu jawaban, mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersalawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Dengan siapa dan dari mana? Saya hamba Allah di Bandung, Kak. Silakan bisa bertanya langsung kepada Bu ya. Oh iya. Assalamualaikum Bu ya. Maaf, izin bertanya, ini masalah Masuk zihar Cirebon ya. ini nih. Saya mau bertanya, apakah kalau bentuk penyamaan suami tetapi disamakannya dengan bukan mahram selamanya suami, jadi seperti kakak ipar suami, apakah itu juga dijatuhi zihar karena itu kan mahram sementara ya Bu ya? Apakah disamakan juga dengan mahram suami yang lain-lainnya? Dan yang kedua Bu ya, masalah kafarat ziharnya, apa betul jadi kafaratnya harus berurutan, jadi tidak boleh langsung memilih poin ketiga untuk menerimakan 60 orang miskin gitu. Tapi di sini saya bertanya batasannya apa, tidak boleh memilih. Sedangkan saya tidak yakin misalkan suami saya sanggup atau tidaknya berpuasa selama 2 bulan berturut-turut karena ya nanti Suami Anda kenapa? yang karena kan Kalau bukan zihar, nggak usah dipikir. Sekarang suami Anda kenapa? Ngomong apa dia? pernah mengucapkan satu kalimat yang menurut saya itu zihar ya, Apa itu dan belum membayar supaya kafaratnya. Anda tidak buang energi sampai suami suruh puasa 2 bulan berturut-turut. Apa yang diucapkan suami Anda? Dulu gini, dia pernah berucap, maaf kalau ini kurang sopan Bu ya kata-katanya, puting kamu sama seperti puting mama, cuma gitu. Terus dia diam, terus saya tanya maksudnya apa, maksudnya lecet berdarahnya, karena saya waktu itu pernah mengalami sedang fase menyusui yang lecet, dan itu dialami dengan mamahnya juga saat menyusui
Apa? yang kebetulan pas di bagian itu Apa? udah mendapatkan jasad bunda dengan jasad ibunda Anda. Jadi sudah harus khawatirnya daripada mikir bahwa Anda harus memerdekakan bunda akan berturut-turut lalu bayar 60, nggak usah. Maka saya pengen tahu dulu apa permasalahannya. Itu enggak, Anda tidak masuk dihar ya, karena Anda termasuk menyifat perilaku kelembutan. Kau seperti buku dalam kelembutannya, beda ya kan. Rambutmu seperti rambut ibuku, rontokan, beda rontokannya rupanya gitu loh. Jadi ini beda. Jadi ada sifat yang bukan ya. Jadi bukan untuk membuka diri, bukan disamakan. Bibirmu seperti bibir anak apa ibuku. Nanti kalau berhubungan saya alihkan seperti ini. Jadi punggung itu kan memaafkan. Nanti disamakan dengan ibunya. Berarti dia telah membayangkan sesuatu yang haram untuk dinikmati. Jadi kalau itu ada sifat lukanya, Anda harus pikiran besar. Adapun kalau ada yang bertanya tentang kafaratut dhihar sama dengan kafarah apa yang dibayar kalau orang melakukan dhihar Itu nama adalah seperti orang yang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan. Di keuangan di Yunani mengatakan ya siap-siap saja suatu ketika uang muncul. Tahun 2017 kan tahun 2009 kalau tidak laku 2010 berarti lomba deh. itu keruntuhan nilainya sampai sepertiga nyungsep orang itu pernah terjadi. Jadi naik turunnya itu luar biasa. Kalau naik melambung tinggi-tinggi, kalau turun tinggi, hanya isu-isu apa saja itu langsung. Dan semua orang bisa bermain di dalamnya dan tidak ada kontrol, tidak ada yang ngatur. Yang ngatur adalah bagaimana pelaku sendiri semua. Jadi para ulama meninjau dari sisi kemaslahatan untuk orang banyak. Maka banyak di antara mereka mengatakan yang mengatakan boleh pun meninjau dari sisi kebolehan di dalam orang banyak. Dalam transaksi dalam tukar tadi. Adapun masalah pelarangannya bukan dari tadi itu memang dibedakan. Ini bukan masalah zatnya tekun itu sendiri tidak, tetapi akibat
Fit. Iya, dengan 3 jilbab ini loh. yang banyak bermanfaat. Masya Allah, syukur jazakallah atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada jemaah wanita yang ingin bertanya dengan satu orang satu pertanyaan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam derajat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Bu Ida dan keluarga dalam keadaan sehat, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Izin bertanya, Bu Ida. Untuk Buya nih Cirebon ya. Nggak usah kau pikirin. Mimpi akan melahirkan dalam nyata. Sebaik-baik mimpi dan baik daerah kan bangun. Nggak enak. Ada mimpi dikejar Toh, minum dah. Pi minum. Ini. Ini dulu. Keterimanya di daerah Sabah, Ampun deh,